Hai, oke. Seperti di akun-akun sebelumnya, aku di sini bakal share tentang twin flame journey dan my experience in twin flame journey dan tahapan-tahapan di twin flame. By the way, sebelumnya ya, aku share apapun yang aku alami dan setelah aku melaluinya, setelah melalui pergolakan batin dan apapun pembelajaran yang sudah aku terima sehingga aku bisa menyampaikan ke kalian dan semoga bisa menjadi pencerahan untuk mencerahkan kita bersama ya. So, oke. Dan sekali lagi aku tegaskan ya, kita ada di pemahaman dan pembelajaran yang pasti berbeda-beda. Setiap orang pembelajaran dan karmanya pasti berbeda-beda, so jangan dijadikan patokan. Oke, but next di sini aku bakal bahas tentang fase surrender. Memasuki fase surrender, but ya ini aku sekarang by the way lagi di fase surrender. Ya, apa sih yang dilalui, apa sih yang dirasakan di fase surrender? Aku di sini nggak akan ngomong kayak fase 1, 2, 3 bla 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 bla. Ini sesuai dengan apa yang aku rasakan dan sesuai dengan apa yang aku kumpulkan dan aku pelajari dari info atau artikel-artikel yang lain gitu ya. Oke. So, kayak di videoku sebelumnya ada hal yang beberapa yang aku nggak sampaikan gitu kan, apa yang harus dilakukan inspiration. Ini penting banget loh, tahapan separation sehingga kita menjadi surrender. Jadi ya, fase separation tuh penting banget. Jangan, karena kadang kita memaksakan pertemuan, memaksakan untuk bersatu atau bersama di waktu yang nggak tepat, itu kita mundur dari waktu ilahi ya, divine timing itu sendiri ya, sehingga kita akan semakin lama atau menjadi karmic relationship kalau kita memaksakan, kalau memang jiwa kita belum siap, jiwa kita sama-sama belum siap dan kita memaksakan reuni atau apa ya, kita akan malah mundur dari waktu ilahi itu sendiri ya. Jadi di sini fase surrender adalah bukan berarti kita tuh menyerah. Surrender itu bukan berarti menyerahkan diri kepada twin flame kita ya, atau menyerah pada perjalanan twin flame. So di sini experienceku ya, aku pernah di keduanya gitu kan. Nah, ketika aku mikir oke, aku menyerah di perjalanan twin flame gitu kan, perjalanan twin flame. Aku menyerah di perjalanan twin flame dan akhirnya ketika maksudnya kayak I'm enough gitu ya, I'm enough gitu kan. Nah, dan setelah itu akhirnya semesta semakin mendorong kita ke jalur itu lagi, dan semakin kita jatuh dalam kesakitan ya, karena kita berusaha berlari ya mungkin akan sangat melelahkan tuh si chaser ya, karena jujur aja aku lebih ke chaser ya. Karena bagi si Caesar ya, karena kayak menyakitkan, udahlah enough lah, akhirnya menyerah pada hal-hal yang ketika kita di separation dan itu sangat menyakitkan. Oke lah, nggak mau deh kayak gini terus, bla gitu kan. Nah, dan kalau ketika di fase surrender pernah menyerahkan diri ke twin flame kita, ketika jiwa kita belum siap, akhirnya menjadi karmik. Semesta akan memaksa kita untuk melepaskan dia. Ya, karena pernah terakhir aku bertemu sama divine maskulinku, itu bertemu dengan twin flameku gitu ya, orang yang merefleksikan diriku sebagai twin flame ya. Itu terakhir kita bertemu kayak dia ingin segera pergi gitu, kayak pulang, udah aku pulang. Akhirnya nggak tahu kenapa ada suara di kepalaku kayak let him go, kayak oke, akhirnya ya sudah, aku melepaskan dan sampai sekarang kita nggak ketemu. Benar-benar di masa separation itu pergolakan batin itu sangat amat ya, pasti kalian juga pernah merasakannya ya. So kayak dan aku sudah share tentang apa yang harus dilakukan di masa separation ya, dan aku sekarang merasakan aku sudah benar-benar surrender ya. Surrender bukan keluar dari jalur twin flame, dan juga bukan surrender dengan menyerahkan diri kepada twin flame kita. Jadi apa nih tanda-tandanya ketika kita sudah di fase surrender ya? Kita akan merasakan kedamaian ya, tidak ada ego atau tidak ada lagi obsesi untuk bersama ya. Terus akhirnya ego kita runtuh
kadang ketika ego runtuh ya, seperti yang sebelumnya aku jelaskan juga, ketika ego kita runtuh, kita akan merasa oh cinta kita sudah hilang. But no, ya inilah cinta dan kasih sayang sebenarnya, ketika tidak ada ego dan ambisi di dalamnya. Ya, ego benar-benar runtuh. Ya, bukan cintanya yang hilang, tapi egonya yang hilang. Ya, kita akan merasa seperti itu. Oke. Terus apa? Tidak melihat antara baik dan benar lagi. Ya, dia ada benarnya dan dia ada baiknya. Dan kita juga ada baiknya dan kita juga ada buruknya. Ya, itulah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kita tidak membandingkan apapun lagi dengan perjalanan orang lain. Kita tidak membandingkan apapun yang terjadi pada orang lain, karena kita paham ya. Karena kita paham, kita sepenuhnya sadar twin flame, hubungan kita dengan refleksi diri kita itu adalah sepenuhnya perjalanan spiritual, bukan romansa. Ya, sepenuhnya perjalanan spiritual, bukan romansanya. Maka kalau kita sudah memahami itu, kita akan merasakan damai di dalam hati kita. Sepenuhnya di perjalanan spiritual, kita tidak terpengaruh juga dengan energi twin flame kita. Ya, kadang aku pribadi ya, dan mungkin banyak banget yang terjadi seperti ini ya. Kayak kita merasakan energi twin flame kita bahkan sebelum pertemuan fisik itu terjadi ya. Itu aku merasakan energi dia semenjak aku kecil, semenjak aku di SMP atau SD gitu. Aku udah merasakan kayak tiba-tiba aku nangis sendiri, tiba-tiba kayak sakit itu ketika aku memiliki kilasan-kilasan seperti kehidupanku di masa lalu ya. Aku sudah bisa melihat itu di mimpiku ketika aku kecil, sehingga tuh kayak menghantui aku. Kayak tiba-tiba aku ingat mimpi itu dan aku nangis, dan aku kayak tiba-tiba aku merasakan cinta dan yang sangat dalam dan lain-lain ya. Akhirnya ketika di fase surrender ini, ketika aku setelah bertemu dia, ketemu dengan tubuh fisik twin flameku, akhirnya berganti. Aku gak pernah ingat mimpi itu lagi, tapi aku mengingat dia terus menerus, begitu intens dan melekat ketika dia hadir. Benar-benar merasa aku sakit banget. Ketika kadang-kadang juga aku merasa damai dan aku merasa cinta yang begitu besar, padahal dia bukan siapa-siapa aku, atau bahkan dia hanya temanku gitu loh. Nah, ketika kita di fase surrender itu, kita nggak merasakan energi orang lain lagi atau twin flame kita. Kita sepenuhnya di higher self kita merasakan benar-benar tubuh fisik kita yang sebenarnya, ya. Sehingga kita benar-benar merasakan emosi kita, pikiran kita, perasaan kita itu dengan sepenuhnya. Ya, kita benar-benar mengenali emosi kita sendiri ya. Itu merasakan kedamaian yang sangat-sangat luar biasa seperti sebenarnya. Ya, akan terasa lebih ringan. Yaitu adalah ciri-ciri yang paling signifikan adalah kita merasakan lebih ringan, seperti seakan-akan ada beban berat yang sudah terlepas gitu loh, ya. Benar-benar nggak ada ego. Kayak aku pribadi, aku sedikit cerita ya, kayak ketika aku sudah benar-benar expression dan ego obsesi itu benar-benar runtuh ya, aku hapus nomor dia, nggak blokir ya, aku hapus nomornya dia dan oke, nggak perlu kamu melihat kehidupanku sehari-hari atau updateku sehari-hari. Terus aku juga udah nggak pernah update apapun lagi, karena ya egoku udah runtuh, nggak perlu nyindir lagi gitu loh. Dan akhirnya di situ aku menemukan kedamaian ketika aku bisa berhenti untuk update status lagu atau apapun nyindir dia. Di situ ada kedamaian malah. Dan tapi kalau aku nggak hapus nomornya dia, aku bakal melakukan itu lagi gitu loh. Jadi aku harus tegas sama diriku sendiri. Akhirnya aku menemukan jalan itu, menemukan fase ini. Dia ada di fase ini ya. Ketika kita sudah memahami ini, kita akan tahu ya, bukan sakit malah damai. Mungkin awalnya kita akan merasakan seperti ini, kalau nomornya aku hapus atau aku nggak update status, nanti kita nggak tahu, nanti dia nggak tahu lagi kalau aku masih ingin sama dia atau aku masih ready buat dia gitu loh. Itu kita masih berbasis ego. Jujur aja aku seperti itu ya. Aku hapus nomornya dia dan kembali lagi, aku cari lagi, aku save lagi, dan aku update status lagi gitu loh. Dan kenapa aku hapus nomornya dia? Karena ketika aku hapus nomornya dia, aku sama sekali nggak update status apapun di WA story atau apa, nggak ada gitu loh. Akhirnya aku mikir oke lah, kayaknya enough gitu loh. Awalnya kita akan takut kehilangan, akan takut untuk dia nggak bisa lihat kita masih mencintai dia atau apa, enggak ya.
itu semua berbasis ego, karena kita akan sadar di berbasis ego itu semua, kita akan sadar nggak ada gunanya. Itu semua apapun yang kita lakukan tuh hanyalah sia-sia, karena kita melakukan itu semua berharap dia akan kembali dan mengejar kita atau mengontak kita. Itu hanya sia-sia dan semakin akan meruntuhkan ego kita ya. Semua adalah proses yang alami ya. Memang semuanya itu dengan proses yang alami. Memang nggak pernah bisa benar-benar dipaksakan ya. Ya jujur aja aku memaksakan dan semakin sakit. Tapi ya semuanya adalah proses alami, sebagaimana kita harus belajar banyak hal dalam hidup kita sampai benar-benar di fase itu gitu loh. Karena nggak bisa dipaksakan juga ya, karena itu semua benar-benar tergantung proses. Jadi seberapa banyak pembelajaran yang harus kita ambil gitu loh di journey itu, di twin flame journey itu. Jadi benar-benar nggak bisa dipaksakan. Kayak aku pribadi kayak memaksakan, kayak aduh enough lah, kayak cukuplah gini-gini. Nah tapi kayak semesta akan memberikan sinkronitas kayak contohnya nama dia di mana-mana, kok ada nama dia gitu loh. Kayak contohnya twin flame kok dan namanya tuh gak familiar gitu loh, namanya tuh gak masuk akal gitu loh, kayak untuk ada di banyak orang. Kayak aku pikir ya 1001 nama seperti dia gitu loh. Nah tapi ada di mana-mana. Terus tanggal lahirnya dia atau apa tuh ada di mana-mana gitu kan. Nah terus akhirnya next selanjutnya tuh kayak telepati semakin intens. Jadi beberapa hari terakhir nih ya, telepati kita semakin intens. Kayak dia datang selalu ke mimpiku setiap hari untuk menuntun aku langkah apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kayak nonton, kayak nyata banget apa yang dia sampaikan, apa yang terjadi dalam mimpi itu. Kayak skenario, kayak film di otakku, kayak film di kepalaku gitu loh ya. Ketika aku tidur itu kayak penyampaiannya itu benar-benar jelas banget apa yang harus aku lakukan dan langkah apa yang harus aku ambil. Dia menuntun aku melalui telepati mimpi ya. Terus juga beberapa lagu yang kita suka sharing bersama ya, kayak apa, kita nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah dia ngomong I love you, aku nggak pernah. Jadi kita kayak mengungkapannya tuh kita sharing lagu gitu loh. Jadi kayak beberapa lagu tuh kayak tiba-tiba lewat, tiba-tiba keinget. Terus akhirnya ngetin ketika lagu itu diputar apa yang dia sampaikan saat itu gitu loh. Jadi oke, aku ingat penyampaiannya dia gitu loh. Kayak akhirnya aku mikir ini bukan pembelajaran satu orang, dia pun belajar. Dia pun juga banyak banget pembelajaran di dalam hidupnya dia melalui perjalanan ini. Banyak banget hal-hal yang dia tunjukkan, gestur yang dia tunjukkan, dia juga ada di perjalanan ini gitu. Nah, telepati semakin meningkat sudah. Nah, akan banyaknya sinkronitas dari semesta juga, dari angel number nih ya. Garis bawahi, dari angel number. Itu angel number yang artinya tentang kita ada di jalur yang benar. In the right path ya, in the right path gitu. Kita di jalur yang benar, kita ada di jalur yang sudah ditentukan oleh semesta. Jadi kita nggak memaksakan apa lagi, kita benar-benar berserah dan melebur dengan semesta ya, melepaskan segala kemelekatan di dalam kehidupan melalui twin flame journey ini. Itulah salah satu tujuan dari twin flame journey ini ya, kita melepaskan kemelekatan yang berbasis duniawi ya. Ya ketika kita ya kadang kita terlalu melekat pada seseorang, terlalu melekat pada sesuatu ya, materi atau apapun yang berbasis duniawi ini. Kita benar-benar ketika kita surrender dan berbaur, melebur dengan semesta, kita melepaskan segala macam kemelekatan itu ya. Ketika kita melepaskan kemelekatan itu ya, apa yang kita rasakan? Kita hanya merasakan kedamaian ya. Tapi kita tahu kita adalah makhluk tubuh fisik yang masih butuh menyeimbangkan energi kita kepada dunia juga gitu ya. Tapi kita tahu gitu loh apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang harus kita lakukan gitu. But next aku bakal share tentang apapun yang udah terjadi ya, apapun yang sudah aku lalui tentang fase runner chaser. Karena jujur aja awalnya dulu aku yang runner ya, terus akhirnya aku jadi chaser, akhirnya sudah di tahap ini gitu. Oke. So pahami dengan hati dan pikiran yang terbuka, stay positive and live with love. Bye bye.